Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fariha, semester 3 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Al-Fitrah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Translation of the Quran by Abdullah Sa'id. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, sejarah munculnya terjemah Al-Quran. Yang kedua, tanggapan Muslim terkait terjemahan Al-Quran. Yang pertama, sejarah munculnya terjemahan Al-Quran. Di kalangan Muslim, sejarah munculnya Al-Quran berawal dari ketertarikan umat Islam mengingat pada periode awal Islam mulai merambat ke berbagai wilayah non-Arab. Banyak mu'alaf non-Arab yang masuk Islam. Walaupun pada periode tersebut bahasa Arab menjadi international language, namun ada ketertarikan dalam penerjemahan yang dilakukan oleh kaum Muslim. Salah satunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah Muslim non-Arab. Bukti atau indikasi ketertarikan umat Islam dalam penerjemahan Al-Quran yakni yang pertama, terjemahan surat Al-Fatihah pertama kali dilakukan oleh Salman Al-Farisi ke dalam bahasa Persia. Yang kedua, Persia menjadi rumpun linguistik terbesar kedua yang digunakan oleh umat Islam setelah bahasa Arab. Nah, indikasi ini menjadi indikasi bahwa umat Islam juga belajar dan menerjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Persia. Yang ketiga, mengingat pandangan yang ditetapkan oleh madhab Hanafi terkait diperbolehkannya bagi Muslim Persia membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa Persia ketika sholat. Hal ini menjadi sarana untuk tidak menjadikan Muslim Persia meninggalkan sholat hanya karena belum bisa membaca surat Al-Fatihah dengan menggunakan bahasa Arab yang merupakan rukun dari sholat. Jadi untuk yang poin ketiga ini, indikasinya juga sama, menjadi indikasi bahwa pada masa ini juga adanya keinginan atau ketertarikan umat Islam untuk menerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Oke, poin yang keempat, adanya tradisi memaknai lafaz Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain Arab di wilayah non-Arab. Meskipun masih belum ada upaya untuk menerjemahkan Al-Quran secara keseluruhan. Jadi, tradisi memaknai Al-Quran ke dalam bahasa lokal sudah sejak awal peradaban Islam telah dilakukan. Untuk yang kedua, sejarah munculnya terjemahan Al-Quran di kalangan non-Muslim. Ketertarikan non-Muslim dalam penerjemahan Al-Quran juga pada masa periode awal Islam. Beberapa orang Kristen yang tinggal di Suriah mulai menerjemahkan sebagian Al-Quran ke dalam bahasa Syria. Abdullah Sa'id mengatakan kemungkinan penerjemahan ini dilakukan untuk tujuan polemik fikru presidental bagi kepentingan non-Muslim yang lain dalam penerjemahan Al-Quran di Eropa. Dugaan ini diperkuat pada abad ke-12. Peter the Venerable, kepala biara dari Cluny, sangat tertarik untuk melakukan perlawanan terhadap Islam, baik secara teologis ataupun akademis. Saat itu banyak orang Eropa yang melihat Islam sebagai ancaman intelektual dan politik. Dengan hal tersebut, ia menugaskan tim penerjemah untuk menghasilkan sejumlah karya, termasuk terjemahan Al-Quran berbahasa Latin. Adapun terjemah awal ini selesai pada tahun 1143 oleh Robert of Creton dan diterbitkan pada tahun 1543. Kemudian pada abad ke-16 sampai 17 terjemahan ini menjadi patokan terjemahan ke dalam bahasa Inggris, Jerman dan sebagainya oleh penerjemah yang lain. Pada abad ke-18, terjemahan Al-Quran langsung dari bahasa Arab muncul kembali yang dilakukan oleh George Sale. Meskipun karyanya dikritik keras oleh sarjana Muslim, terjemahan George dijadikan patokan oleh penerjemah non-Muslim yang lain, hingga pada akhir abad ke-19. Pada masa periode ini, juga sarjana Muslim mulai berupaya muncul kembali ke dalam menerjemahkan Al-Quran, setelah lama adanya perdebatan antara pro dan kontra dalam menerjemah Al-Quran. Pada abad ke-19 dan awal 20 merupakan puncak berkembangnya terjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa, baik dari sarjana barat ataupun sarjana Muslim sendiri. Perlu digarisbawahi, pada abad ke-16 sampai abad ke-18 banyak karya terjemahan non-Muslim yang tidak akurat. Sampai pada akhir abad ke-19 baru mulailah terbit karya terjemahan yang akurat, baik dari kalangan sarjana barat atau Muslim sendiri. Untuk pembahasan yang kedua yakni terkait tanggapan Muslim mengenai terjemahan Al-Quran. Yang pertama,
pendapat yang tidak memperbolehkan memiliki 3 argumentasi. Argumen yang pertama, mereka mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran tidak mungkin untuk mengakomodasikan perspektif yang lebih luas karena Al-Quran adalah firman Allah. Pendapat yang kedua merupakan pendapat argumen teologis, yakni mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak dapat ditandingi, bahkan dalam bahasa Arab sekalipun. Yang ketiga merupakan argumen linguistik. Mereka mengatakan bahwa terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain selalu menemui kesulitan, sehingga makna tidak sepenuhnya tersampaikan dan mengakibatkan hilangnya makna asli. Nah, untuk yang ini mengenai pendapat yang memperbolehkan menerjemah Al-Quran. Terjemahan merupakan dari tanggapan ulama yang kontra, ulama yang pro ini membantah argumentasi mereka dengan mengatakan bahwa terjemahan merupakan terjemahan dari makna Al-Quran, bukan Al-Quran itu sendiri, karena mustahil untuk meniru gaya asli dari Al-Quran. Kekayaan bahasa Arab dan keberadaan istilah tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain, dan faktanya terjemahan bersifat netral, tidak ada terjemahan yang sempurna. Argumen ini diperkuat dengan adanya fatwa yang potongan bunyi fatwanya seperti berikut. Penerjemahan secara harfiah tidak diperbolehkan karena akan mendistorsi makna. Adapun menerjemahkan makna dari sebuah ayat atau lebih dan menunjukkan putusan hukum dan ajaran ke dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris, Persia, atau Perancis dengan tujuan untuk menyebarluaskan makna Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Hal itu seperti menjelaskan Al-Quran dalam bahasa Arab. Namun tetap digarisbawahi bahwa penerjemah harus memiliki kemampuan dalam menguraikan makna Al-Quran secara akurat, hukum-hukumnya, serta ajarannya. Selanjutnya, Abdul Said memberikan gambaran pada surat An-Nisa ayat 34, bahwa pada ayat ini Abdul Said mengatakan ayat ini menunjukkan kesulitan yang terjadi dalam menerjemahkan beberapa istilah tertentu dalam Al-Quran, khususnya terjemahan dari kata Arab tunggal seperti memukul, mencaci, dan lain-lain yang terdapat pada lafaz wadribuhunna. Fakta bahwa terkadang tidak mungkin untuk menghindari bias makna kata-kata dalam proses penerjemahan. Namun, sekalipun terjemah tersebut telah ditentukan dengan tepat, namun implikasi dari ayat harus ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Baik, selanjutnya Abdul Said membagi 3 pendekatan umum dalam penerjemahan. Yang pertama, beberapa penerjemah mencoba untuk menjelaskan makna Al-Quran sebagaimana mereka pahami. Sebagai contoh, mayoritas penerjemah tradisionalis mungkin tidak terlalu peduli dengan isu-isu kesetaraan gender dan sering memberikan penafsiran teks yang menekankan pemahaman patriarkal dan ketidaksetaraan gender. Yang kedua, beberapa penerjemah berusaha untuk tetap sadar dari pengaruh cara pandang mereka sendiri dengan memberikan terjemah seliteral mungkin dan mengekspresikan pemahaman mereka terhadap teks dalam kolom komentar yang terpisah. Pilihan akhir kata-kata mereka akan tetap dipengaruhi oleh pemikiran mereka sendiri, dan penerjemah umumnya lebih sering menggunakan pendekatan ini. Pendekatan yang ketiga yakni menurut Abdul Said, penerjemah memasukkan frase dan kata-kata dalam terjemahan yang mencerminkan pendapat mereka sendiri yang sangat mungkin memiliki relasi terhadap makna sebenarnya. Penerjemahan ini mungkin bisa digambarkan sebagai klaim teks terjemah, namun sebenarnya mereka menyediakan sebuah terjemahan yang di dalamnya terdapat komentar mereka sendiri yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam terjemahan. Baik, kesimpulan dari presentasi tema ini yakni adalah untuk menerjemah Al-Quran itu tidaklah mudah. Kita tidak bisa menerjemah Al-Quran secara tekstual saja, harus dibarengi dengan penafsiran dan penguasaan dalam bahasa. Kita harus melihat konteksnya, historisnya dari ayat tersebut, dan perlu digarisbawahi kaum muslimin tidak menganggap terjemahan setara dengan Al-Quran itu sendiri karena mustahil untuk meniru gaya asli dari Al-Quran. Kekayaan bahasa Arab dan keberadaan istilah tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain, dan faktanya terjemahan tidak ada yang sempurna, ia selalu bersifat netral.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.